Dikiranya kalau menyita barang itu zolim, itu bukan syariah, itu bukan sunnah, maka kita katakan. Atau yang biasa dinamakan adalah menyita barang. Orang yang punya utang ataupun orang punya tunggakan utang. Ikhwas sekalian, terkadang kita salah paham terhadap fikih muamalah yang sebenarnya. Sehingga kita menganggap menyita barang itu kita anggap itulah kezoliman, bukan syariah, bukan sunnah. Sehingga kita melihat terkadang di perumahan-perumahan developer syariah, mereka mengiklankan dengan ada 3 slogan: tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Akhirnya orang menganggap yang namanya syariah itu tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Itu dianggapan orang gara-gara slogan itu. Ternyata slogan seperti itu kurang tepat. Kalau tanpa riba, benar, karena riba itu haram. Kalau tanpa denda, benar, kalau denda itu denda gara-gara tunggakan utang. Dan memberi denda gara-gara ada tunggakan utang, itu riba. Sebenarnya sama juga riba dengan denda tadi. Tapi dengan ucapan tanpa sita, itu tidak benar. Dikiranya kalau menyita barang itu zolim, itu bukan syariah, itu bukan sunnah, maka kita katakan menyita barang itu termasuk muamalah yang diizinkan secara fikih. Menyita barang itu merupakan salah satu metode dalam pembayaran utang. Apalagi yang disita adalah barang gadai. Kalau sudah dianggap barang gadai, sudah dijadikan akad sebagai barang gadai, berarti barang ini siap-siap dijual untuk melunasi utang. Kalau utang itu tertunggak, nggak bisa dibayarkan. Walaupun yang punya bilang, saya nggak ridho mobil saya disita, saya nggak ridho rumah saya disita, maka kita katakan, nggak apa-apa kamu nggak ridho, tapi tolong bayar utang. Saya juga belum sanggup bayar utang. Kalau begitu, ridho nggak ridho, rumah kamu akan kami jual. Kenapa? Karena kamu menjadikan rumah itu sebagai jaminan. Tapi kalau saya nggak ridho, maka jual belinya nggak sah. Sah. Kenapa? Karena kamu yang zolim sekarang. Kok bisa zolim? Ingat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang orang menganggap yang namanya belum bisa bayar utang itu adalah kalau nggak punya uang. Bukan. Tapi kalau nggak punya harta. Beda antara nggak punya uang dengan nggak punya harta. Ada orang punya utang misalnya 20 juta. Sudah jatuh tempo ya. Kita bedakan dengan kalau belum jatuh tempo, belum wajib bayar. Kalau sudah jatuh tempo, sudah wajib bayar. Baik, kemudian bilang, maaf belum punya uang. Dikiranya kalau belum punya uang, aman, berarti saya nggak berdosa karena belum punya uang. Wah, saya tidak masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang dari orang yang sudah punya harta untuk bayar utang, itu zalim. Zalim dosa besar. Jadi dia menganggap, oh saya nggak berdosa, saya nggak zalim. Kenapa? Saya kan nggak punya uang. Bilang sama dia, untuk bayar utang itu bukan ada atau tidak uang, tapi ada atau tidak harta. Benar kamu nggak punya uang, tapi mobilmu 3. Benar kamu nggak punya uang, tapi motormu 4. Benar kamu nggak punya uang, tapi rumah kamu 3. Benar kamu nggak punya uang, tapi ada sawahmu 4 hektar. Berarti kamu zalim kalau nggak bayar utang. Kenapa? Kamu bisa menjual harta untuk bayar utang. Kalau zalim, tinggal dilaporkan ke pengadilan. Pengadilan kemudian menyita. Mau kamu bilang saya nggak ridho, nggak peduli, karena kamu orang zalim. Jadi pahami Pak ya? Orang-orang yang punya utang sekarang jangan beralasan saya nggak punya uang. Benar, di rekeningmu nggak punya uang, masuk langsung keluar ke belanja. Jadi kamu punya sawah, punya properti, punya benda-benda yang kamu bisa jual untuk bayar utang. Wajib kamu jual itu. Itu namanya kamu punya harta untuk melunasi utang. Itu dibahas oleh para ulama dalam fikih, yaitu menjual properti pribadi karena sudah jatuh tempo dan untuk bayar utang.